Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-20. Di episode sebelumnya diceritakan setelah ingatannya kembali, Kureha akhirnya memutuskan kembali ke organisasi Code setelah ia melihat Baku. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu malam diperlihatkan seorang anak yang mengalami mimpi di sebuah dunia yang mirip seperti game bernama Desa Petualang. Di sana anak bernama Shota itu beserta rekannya bernama Tomoko berperan sebagai petualang yang akan membantu warga desa membasmi para monster. Dan petualangan mereka dibantu seorang pahlawan terkenal yang tak lain yaitu Nemu. Selain itu di sana Baku ternyata juga mendapat peran sebagai karakter sampingan yang akan ikut berpetualangan bersama mereka. Meski awalnya ia diremehkan karena dinilai tak punya pengalaman, namun akhirnya Nemu bisa meyakinkan warga untuk percaya pada kemampuan Baku. Di saat yang sama tampak sebuah badai muncul menandakan petualangan mereka akan segera dimulai untuk menyelamatkan dunia itu dan menemukan markas monster. Setelah sebelumnya disadarkan oleh Baku, kini akhirnya Nemu menanamkan ucapan Baku itu pada dirinya. Di mana meski mimpi buruk datang, maka untuk mengatasinya mereka tinggal mewujudkan mimpi yang lebih besar lagi dengan tangannya sendiri. Dan setelah itu petualangan mereka pun akhirnya dimulai. Sesampainya mereka di hutan, Baku pun memfoto kedua anak tersebut. Meski kedua anak tersebut masih sempat meremehkannya, namun Baku mampu membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan dengan menemukan tanaman sebagai item recovery untuk membantu mereka di perjalanan. Dan seperti biasa Nox pun bersembunyi untuk memata-matai mereka. Namun tanpa sadar pergerakannya juga dimata-matai oleh Kureha yang ternyata sudah resmi kembali menjadi agen Code dan diberi tugas oleh agen Number 3 untuk menemukan markas Nox dan organisasinya. Sebab agen Number 3 sudah tahu rencana Nox dan organisasinya telah masuk ke tahap selanjutnya. Ketika Kureha menembak Nox untuk menghabisinya, beruntungnya Nox sadar dan menghindari serangan tersebut. Meski begitu namun Kureha merasa itu sudah cukup, sehingga ia akhirnya memutuskan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu di perjalanan ke kastil monster, Nemu dan rekan-rekannya bertemu dengan monster. Seketika itu juga Nemu ingat bahwa monster itu adalah monster yang sempat muncul di alam bawah sadarnya. Karena itu Baku pun lantas memfotonya. Namun di saat yang sama Baku terbangun dari tidurnya sehingga petualangan itu pun tertunda. Setelah terbangun, Baku pun ke Zetsu Room dan memperlihatkan hasil fotonya pada Fujimi, Nasuka, dan Minami. Dari sana mereka akhirnya tahu wujud dari nightmare yang selama ini Baku ceritakan. Hanya saja sayangnya mimpi tersebut terputus. Sehingga di sana Baku merasa kemungkinan hal itu terjadi sebab anak yang merupakan si pemilik mimpi terbangun karena ketakutan melihat nightmare itu. Selain itu di sana Baku pun memperlihatkan foto kedua anak sebelumnya. Dan ketika melihatnya, Nasuka menyadari bahwa anak laki-laki itu ternyata adalah anak yang juga sedang ia selidiki karena terkait kasus Black Case. Sebab anak itu diketahui sering menggambar sesuatu yang menyeramkan dan diduga memiliki keterkaitan dengan mimpi kali ini. Di sisi berbeda, Kureha menemui agen Number 3 untuk melaporkan tugasnya. Ternyata sebelumnya Kureha telah berhasil memasang alat pelacak ke tubuh Nox dengan tembakannya. Hal itu dimaksudkan agar mereka dapat segera menemukan lokasi markas nightmare dengan mengikuti jejaknya. Namun karena dirasa waktu mereka cukup mendesak, maka agen Number 3 memerintahkan Kureha untuk beralih ke rencana B mereka. Sementara untuk mencari informasi terkait Black Case yang mereka tangani, Nasuka, Fujimi, dan Baku lantas menemui anak bernama Shota untuk menanyakan alasannya menggambar-gambar seram sebelumnya. Namun anak itu hanya menjelaskan bahwa gambar itu sebenarnya adalah Raja Iblis yang mengacau dunia. Meski ia tak pernah melihatnya bahkan di mimpinya sendiri. Karena alasan itu Fujimi lantas menduga berarti kemungkinan gambar anak tersebut tak berkaitan dengan Black Case. Dan tentu hal tersebut malah semakin membuat Baku kebingungan. Sore harinya setelah makan malam, Baku segera tidur untuk kembali ke dunia mimpi. Di sana Minami lagi-lagi dibuat terkejut mengetahui kakaknya dapat tidur pulas dengan cepat. Sesampainya di dunia mimpi, di sana diperlihatkan Shota dan Tomoko sedang berlatih untuk menghadapi musuh. Tak diduga kemampuan bertarung Tomoko lebih unggul dibanding dengan Shota sebab ternyata Tomoko pernah mengikuti bela diri karate. Melihat kemampuan gadis itu, Nemu pun lantas berangan-angan ingin memiliki kekuatan pahlawan agar bisa melindungi orang lain. Mendengar hal itu, Baku pun lantas meminta Nemu menggunakan kekuatan Lucid Dream-nya. Namun setelah dicoba, sayangnya Nemu sama sekali tak bisa merealisasikan hal itu. Maka dari itu Baku lantas menyarankannya untuk berlatih. Tak diduga di saat yang sama nightmare sebelumnya muncul lagi, sehingga Baku tak mau buang waktu dan langsung mengejarnya.
Akan tetapi saat menghadapinya, Baku merasa sedikit aneh dengan tingkah laku dan kemampuan bertarung monster tersebut yang dirasa sangat lemah. Namun setelah mengajarnya berkali-kali, Baku sadar bahwa ternyata monster itu cukup kuat meski tak pandai dalam pertarungan. Hingga akhirnya dengan serangan pamungkasnya, Baku pun mengalahkannya. Akan tetapi ketika Baku merasa misinya telah selesai, ia malah dikejutkan dengan kemunculan monster yang sama yang ternyata berjumlah lebih dari satu. Melihat hal itu, Baku langsung sadar dan menduga bahwa jangan-jangan hal itu bisa terjadi sebab si pemilik mimpi tak hanya satu orang saja, melainkan semua anak yang ada di dalam mimpi tersebut. Sementara itu, Nox yang sedang mencari keberadaan Baku tiba-tiba dihadang oleh Kureha yang sudah mengintainya sejak tadi. Seketika itu juga ia lantas henshin ke wujud ridernya. Namun ia merasa aneh sebab Kureha tak ikut henshin untuk memulai pertarungan. Tak diduga tiba-tiba dari belakang agen number 5 muncul menyerang Nox. Dari sana Nox sadar bahwa ternyata Kureha hanyalah pancingan untuk membuatnya lengah. Seketika itu juga pertarungan agen number 5 dan Nox pun terjadi cukup sengit. Dengan kekuatannya di sini Nox berhasil dibuat terpojok oleh agen number 5 itu. Dan ketika Nox berhasil dibelenggu, agen number 5 lantas memanfaatkan momen tersebut untuk menginterogasinya terkait apa sebenarnya tujuan mereka memanfaatkan para Nightmare. Namun di sini Nox hanya berkata bahwa sebentar lagi mimpi buruk akan saling terhubung, sehingga dengan begitu akan terjadi mimpi buruk dalam jumlah yang besar. Dan di suatu tempat tersembunyi banyak pintu hati dari si pemilik mimpi yang belum terbuka. Dan di sini film pun bersambung. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.